saya ucapkan di IELTS. Jadi orang yang marah-marah itu yang terlalu serius menganggap, karena nggak mampu mencerna satire. Dari awal saya duga ini pasti nggak bisa dicerna tuh, karena saya lebih banyak bertemu badut di situ daripada bertemu pikiran. Nah sekarang hari-hari ini istilah politik itu dimaknai sebagai sekedar upaya untuk memperebutkan kekuasaan. Padahal dulu politik itu artinya cara mendistribusikan keadilan, bukan cara mengakumulasi kekayaan. Politik adalah ilmu untuk mendistribusikan keadilan. Ini seharusnya jadi tugas Partai Keadilan Sejahtera nih, mendistribusikan keadilan. Ada tulisannya no Rocky, no party. Nanti kalau dia kampanye ganti tuh no PKS, no Sejahtera. Kenapa saya katakan begitu? Karena keadilan adalah dimensi yang paling, saya carikan kata yang tepat, dimensi yang paling rohaninya dari manusia. Memberi keadilan adalah kegiatan rohani. Karena itu kita nggak bisa membaca keadilan itu dari statistik. Indeks Gini begini, saya terangin nanti. Growth kita begini. Tapi itu yang mau dipromosikan kan, seolah-olah. Tapi kan pertumbuhan ekonomi kita 5%, 5,1 kan baik. Tunggu dulu, baik memang. Baik itu kata sifat, mesti ada perbandingan. Baik dibandingkan dengan apa? Tentu baik dibandingkan dengan capaian sebelumnya. 5,1% baik bila capaian sebelumnya adalah 4%. Baru berhak klaim baik. Sekarang kita periksa. Sebelum Pak Jokowi ada Pak SBY. Berapa Pak SBY? 6, sekian %. Jadi lebih besar mana? 6 atau 5? 5 menurut tim sukses. Jadi kalau saudara mahasiswa, batas kelulusan itu adalah 5. Kalau saudara dapat 6, dianggap nggak lulus. Kan ngaco kan? Karena dianggap 5 lebih baik dari 6. Itu kegilaan dari statistik. Kacau. Jadi saya balik lagi tadi. Keadilan itu yang jadi inti dari politik adalah mendistribusikan pada manusia dengan mengetahui kebutuhannya, dan kebutuhan itu bisa kita tahu langsung dari mereka yang paling rentan mengalami ketidakadilan. Siapa itu? Ya mak-mak. Karena mak-mak lah yang dari pagi, waktu mama bangun pagi, di kepalanya itu udah pusing cemas. Dia bangun pagi, dia mesti hitung sisa uang bulanannya itu cukup nggak untuk beli telur di pasar. Bangun pagi dia udah pusing, cemas. Sebelum tidur malam dia cemas. Sisa uang bulannya cukup nggak buat jajan anaknya di SD. Jadi selama 24 jam itu, mama itu adalah orang yang paling politis. Karena langsung berhadapan dan bergumul dengan ketidakadilan, dengan injustice. Yes. Karena itu, ya, kita akhirnya mengandalkan rintihan dan tatapan mata mama dibandingkan statistik pemerintah. Berapa banyak statistik pemerintah? Ya. Misalnya nih, baca di headline koran, harga-harga terjaga, artinya tidak ada inflasi, bahkan ada kecenderungan harga menurun. Berita baik nggak itu buat mama? Baik. Baik. Kalau punya daya beli. Tapi itu adalah manipulasi. Sebab kalau kita belajar ekonomi sedikit, kalau harga turun bukan karena tidak ada inflasi, tapi tidak ada daya beli. Kalau saya nggak membeli, harga pasti turun. Kalau saya nggak mampu membeli, saya nggak pergi ke pasar, maka harga pasar akan turun. Jadi
Jadi turun bukan karena efek intervensi negara untuk mengendalikan psikologi inflatuar, tetapi karena alasan real saya tidak bisa membeli, karena itu harga pasti turun. Lihat di mana-mana ini ada sale, jadi ekonomi maju. Loh, justru karena ada orang beli maka harga diturunin, dan turun nggak ada pula yang masuk ke Ramayana apa segala macam. Jadi itu yang disebut penipuan. Itu pentingnya akal sehat, akal pikiran untuk menghadapi kebohongan dari rejim. Jadi setiap hari rejim bikin hoax sebetulnya. Terakhir hoax tentang Abu Bakar Basir. Andre tadi. Jadi bebas besok? Tidak. Tapi nggak apa-apa berbohong, asal yang berbohong itu masih bisa dikoreksi. Tapi kalau presiden berbohong, siapa yang koreksi? Yang mengatakan bebas kemudian tidak bebas adalah presiden. Yang koreksi terpaksa adalah menterinya. Oh, itu keputusan gerasa gerusuk. Kan nggak sopan. Anak buah mengkritik presiden. Tapi kalau kita analisis kenapa begitu? Kan mestinya presiden suruh menteri kehakiman ngomong, atau Kapolri ngomong, atau Menko Polhukam ngomong, sehingga kalau 3 pejabat itu bikin kesalahan, presiden akan koreksi itu. Jadi pertanyaannya, kenapa presiden ngotot untuk mengumumkan sendiri? Karena pencitraan. Sama prinsipnya. Kenapa presiden ngotot untuk membagi-bagi sertifikat tanah? Karena pencitraan. Padahal sertifikat tanah itu udah selesai dari 10 minggu yang lalu, tapi kepala desa bilang, tunggu ya, tunggu presiden yang bagi-bagi. Loh, itu kepala desa bisa bagi-bagi, udah selesai kok. Iya. Sesuatu yang udah selesai, ya bagi aja. Tapi tunggu. Apa pentingnya presiden bagi-bagi sertifikat? Itu cuma surat biasa, camat bagi aja. Saya nanti satu waktu nanti misalnya nih di Makassar ini mahasiswa ngumpul semua, ini bikin SIM rame-rame, terus polisi bilang belum bisa diambil, tunggu presiden bagi-bagi. Apa namanya? Ya apa? Selain dungu ada nggak kata? Udah gila. Apa di ujung disebut dongo? Kalau di Manado disebut biomo. Manado kan ini? Biomo toh? Biomo toh? Iya, tapi kalau saya bilang dungu, orang malah jangan pakai kata dungu. Kalau sudah carikan istilah lain selain dungu. Ya kan bisa dibilang ya kurang tepat. Ya kurang tepat artinya tidak benar. Tidak benar artinya menipu. Dalam bahasa Indonesia sinonimnya dungu, saya pakai kata dungu. Kalau saya bilang ya itu pikiran yang kurang tepat karena kurang memperhatikan etika, tidak cukup bagus sebagai public relation, itu saya bisa ngomongin 10 menit panjang lebar. Mending saya bilang dungu, selesai yang 1 detik. Prinsipnya sama. Jadi apa salah? Toh ini nggak ada urusan dengan privat, nggak ada urusan dengan menghina orang. Yang kita kritik kebijakannya itu kebijakan dungu. Nalarnya tidak ada nalar yang dipakai untuk menghasilkan kebijakan. Kalau saya bilang dalam ilmu filsafat yang lebih luas, saya sudah itu kebijakan yang logically fail, secara logis keliru, atau fallacies. Nanti orang tanya apa itu fallacies, orang saya mesti Google web lagi kan, mesti Google dulu kan nggak efektif kan, menerangkan panjang lebar. Dulu langsung orang tahu. Itu soalnya. Sama seperti hari ini yang seharusnya saya diperiksa oleh Mabes itu untuk sesuatu yang juga laporan dulu dari tim sukses Pak Jokowi itu peristiwa dari setahun lalu, kok nggak diproses-proses? Ketika saya udah keliling berusukan akal sehat ke seluruh hampir semua provinsi, tiba-tiba dipanggil polisi, itu ngapain coba? Ini ada laporan bahwa saudara Rocky Gerung mengatakan kitab suci itu fiksi. Saya bilang kapan saya bilang begitu?
dipenggal aja. Saya bilang bila fiksi itu menghasilkan imajinasi, maka kitab suci juga adalah fiksi karena menghasilkan imajinasi. Kalau nggak setuju berarti fiksi tidak menimbulkan imajinasi. Ya udah, selesai ya. Dibilang menghina agama. Agama siapa yang saya nggak sebut apa-apa di situ. Apa yang saya sebut? Bahkan saya terangkan, ini ya saya terangkan pada mereka dalam satu seminar. Kalau saya membayangkan surga, maka saya berimajinasi. Fiksi menimbulkan imajinasi. Saya berimajinasi surga itu adalah taman bunga. Surga itu adalah hutan lestari. Itu imajinasi saya kan? Karena saya belum pernah ke situ. Jadi saya pakai imajinasi. Saya berdoa surga. Di dalam pikiran saya itu adalah hutan lestari. Karena sesuai dengan keinginan saya untuk masuk surga, seharusnya saya masuk hutan. Karena saya hobinya naik gunung, politik tuh ya hobi kecil lah. Buat saya surga itu adalah hutan. Buat anak 10 tahun ke depan yang hutannya udah jadi lahan perumahan, dia nggak mungkin lagi berimajinasi tentang surga yang adalah hutan. Kan itu soalnya kan, mungkin dia imajinasi surga itu adalah mall yang indah gitu. Karena dia masuk keluar mall, dia nggak punya imajinasi tentang hutan kok. Sama seperti anak Eropa, anak Amerika, dibilang padi, dia nggak tahu bahwa padi itu tumbuh di sawah yang berair. Dipikir padi itu dipetik dari atas pohon, karena dia nggak pernah lihat sawah di daerahnya. Itu sama imajinasi. Neraka, saya berimajinasi neraka sebagai tambang batu bara, karena panas itu. Api neraka berarti ada batu bara di situ. Anak milenial 10 tahun ke depan yang tidak pernah punya pengetahuan tentang batu bara, dia berimajinasi tentang neraka dengan cara dia sendiri loh. Mungkin dianggap itu korslet listrik karena dia belajar fisika nuklir, maka dianggap itu adalah reaksi fusi di dalam teori nuklir. Itu imajinasi. Karena nggak ada standar apa yang disebut surga, apa yang disebut neraka. Sama-sama kita tidak bisa cek secara faktual surga dan neraka. Jadi kita pakai imajinasi. Jadi imajinasi itu sebagai bagian integral dan konsep fiksi bagi saya justru positif. Saya bilang lain dengan fiktif. Fiktif artinya bohong. Fiksi bukan bohong. Fiksi adalah kemampuan kita mengimajinasikan alam semesta, ciptaan, langit segala macam. Kan indah kan? Berimajinasi tentang romance, walaupun baru 2 bulan putus, paling nggak imajinasinya ada kan? Jadi kita hidup di dalam kekacauan konseptual karena takut untuk membayangkan sesuatu dengan cara masing-masing. Itu yang namanya tidak pakai akal sehat. Lalu dibilang kan menurut KBBI fiksi itu adalah soal novel. Itu KBBI nggak cukup untuk menerangkan masalah filosofi, terbatas, apalagi bahasa Indonesia gitu. Sama kalau saya bilang kata people, rakyat artinya people, bahasa Inggris enggak ada terjemahan. Karena bagi orang Inggris, orang Prancis misalnya people sama dan setara. Karena kata people itu datang dari pengalaman revolusi Prancis. Ketika rakyat memutuskan untuk memenggal kepala raja yang mengklaim dirinya berasal dari langit, buktinya kepalanya bisa dipenggal, maka dia tidak suci, sehingga timbullah revolusi Prancis. Sehingga rakyat itu memutuskan bahwa kehidupan politik harus didasarkan pada keputusan rakyat, bukan keputusan raja. Maka slogan revolusi Prancis adalah Égalité, Fraternité, Liberté. Kesetaraan, persaudaraan, dan kebebasan. Jadi orang Prancis mengatakan rakyat itu dalam keadaan kesetaraan, Égalité, Fraternité, Liberté. Kalau orang Indonesia bilang rakyat itu artinya wong cilik yang tergantung tangannya minta pada atasan. Ada feodalisme dalam pengertian rakyat. Beda kan? Jadi kalau dituntut dengan cara begitu, itu ngaco itu Pak. Orang yang mendakwa saya pasti dia nggak pernah mengerti
keadaan yang disebut berpikir abstrak. Kenapa mereka nggak bisa berpikir abstrak? Ya karena doktrinnya adalah kerja, bukan pikir. Administrasi, berpikir. Padahal politik adalah urusan pikiran, demokrasi adalah urusan akal. Demokrasi itu bukan pemerintahan rakyat, bukan. Demokrasi itu adalah a government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Nah itu IQ mesti cukup untuk memerintah. Konsekuensinya begitu. Harus mampu untuk mengeluarkan isi pikiran. Dengan cara apa? Dengan cara menggeleng. Jadi tugas kita sebagai oposisi misalnya atau sebagai orang kampus itu menggeleng. Terus saya katakan gua, fungsi oposisi itu sama dengan fungsi mahasiswa, menggeleng supaya tidak dibodohi oleh doktrin si dosen. Karena dosen kadang-kadang juga rungu. Kalau kita mengangguk, pengetahuan tidak bertumbuh karena kita mengangguk. Pengetahuan bertumbuh karena pertarungan paradigma, karena ada neantisasi. Neantisasi artinya negativity is essential to thinking. Negativitas adalah inti dari berpikir supaya timbul dialektika percakapan. Kalau saya dengan saudara-saudara begini-begini, kita nggak berjawab-jawab. Kalau saudara begini, saya tahu Anda tidak setuju pasti dengan pendapat saya. Nah, Anda bicara. Kalau Anda setuju, ngapain bicara? Sama seperti orang, saya setuju dengan pendapat Pak Rocky gini-gini. Ya udah, ngapain ucapan guys? Saya tunggu yang tidak setuju. Itu kan sekedar mau puja-puja aja, kan ada benar yang buang waktu. Itu yang penting bagi kita, bahwa dalam politik kita harus menggeleng. Kenapa? Karena kekuasaan cenderung menjadi absolut. Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan cenderung korup, kekuasaan yang mutlak pasti korup. Karena itu kita harus menggeleng. Itulah tugas legislator, menggeleng pada kekuasaan. Menggeleng ya, bukan karena promo. Baik, aktivitasnya sama kayak gini. Tapi menggeleng artinya berupaya mengeluarkan pikiran, itu namanya menggeleng. Kalau nggak promo, Anda nggak punya pikiran. Jadi itu keadaannya. Nah, kita ada di sini untuk mengaktifkan ulang akal sehat atau pikiran dengan cara mengawasi terus kekuasaan. Karena itu anggota DPR nanti kalau sudah ada di anggota DPR, tugas kalian adalah menggonggongi kekuasaan. Karena memang itu desain demokrasi. Anggota DPR adalah di dalam tradisi demokrasi adalah watchdog, anjing penggonggong. Itu namanya watchdog. Menggonggong ke siapa? Ke pemerintah. Di sini namanya fungsi pengawasan. Itu anjing itu mengawasi potensi maling, yaitu pemerintah selalu potensial untuk jadi maling karena dia punya segala aparat kekuasaan untuk nyolong. Karena itu DPR tugasnya mengawasi pemerintah. Siapa anggota DPR? Dia adalah anjing yang saya utus untuk menggonggongi pemerintah. Jadi dia adalah anjing saya untuk menggonggongi. Memang itu yang terjadi. Kan kita utus dia supaya mengawasi pemerintah, jangan sampai pemerintah berlaku tidak adil pada saya kan? Saya pasang dia di sini. Sekarang anjingnya berbalik menggonggong saya. Kepalanya. Karena nggak ngerti tentang etika politik. Anggota DPR itu sebelum jadi anggota adalah pengemis, mengemis suara rakyat. Karena itu setelah dia jadi anggota dia mesti jadi pelayan tuannya karena tadi pengemis. Saya tuannya. Om, kasih suara dong Om. Om, bikin saya vlog dong. Om, dorong viralkan nomor saya dong. Kan dia nggak bisa saya kan. Begitu jadi anggota DPR, saya mau panggil nggak bisa. Harus lapor satpam saya dulu. Lapor sekretari. Namanya. Ingin saya getok pakai
rusuk sop konrotuk lanjut. Karena itu etikanya begitu, supaya kita ngerti bahwa berpolitik itu ada yang potensi berkuasa, begitu dia berkuasa, dia potensi untuk memaksimalkan kekuasaan. Sifat kekuasaan tidak mau berbagi, karena itu ada oposisi. Jadi oposisi itu bekerja 12 menit pertama sejak kekuasaan terbentuk. Oposisi itu bukan nanti setelah mau pemilu, dari awal seseorang dilantik, oposisi harus bekerja supaya dia konsisten memperhatikan keadilan. Itu sebab saya bilang pada Pak Prabowo, 12 menit setelah Anda dilantik, maka oposisi harus bekerja. Nggak bisa oposisi tunggu pemilu, ini udah banyak kekacauan nanti, colong sini, tidak. Karena itu kita harus ingatkan dari awal. Bahkan sebetulnya 1 detik setelah, tapi saya oke, 12 detik, 12 menit, karena dia mungkin masih perlu aqua, minum, makan sedikit, sop kontrol, 12 menit makan dulu. Setelah itu oposisi bekerja. Itu artinya kita nggak paham political ethics. Kalau Anda ada di Canberra, ibu kota Australia, oposisi itu bekerjanya nyaris 24 jam. Kalau Anda mahasiswa di ANU, Anda keluar malam cari sop kontrol nggak ada, tapi Anda akan lihat gedung parlemen Australia itu jam 2 malam masih menyala. Itu pertanda minimal ada 1 anggota DPR sedang bekerja untuk berdebat dengan petahana besok pagi jam 10, nyiapin draft legislasi, baca literatur, karena mau berdebat pagi-pagi. Partai oposisi ini minimal 1 orang bekerja sampai jam 2 malam, sehingga rakyat tahu bahwa anggota DPR saya masih bekerja. Itu etikanya, karena ada aturan siapa yang terakhir keluar dari gedung parlemen, dia harus mematikan lampu. Itu anggota DPR yang berbunyi. Kalau kita di sini, jangankan jam 2 malam, jam 2 siang itu prosesnya 20 anggota DPR nyari barang murah yang lagi sale di situ. Jadi saya bertanya, mana yang Pancasilais, anggota DPR Australia atau anggota DPR kita? Pasti anggota DPR Australia lebih Pancasilais. Dia memikirkan rakyat 18 jam sehari. Anggota DPR kita mikirin 2 jam aja. Cukup. Karena apa? Karena mereka akan ngatur legislasi under table transaction. Tukar menambah pasal di bawah meja, bayar. Buat pindahin koma 20 juta. Tambah titik 300 juta. Jadi pasal itu bisa dijual cuma sekedar masukin kata dan dong, ditambahin kata dan, puter, jangan kata dan, atau aja tuh transaksi tuh untuk memutuskan satu kata, karena setiap kata ada akibat finansial. Jadi itu yang saya inginkan ditempuh oleh politik akal sehat dari bumi Makassar ini. Jadi saudara, sebelum kita diskusi lebih panjang, saya mau ingatkan bahwa kita hari ini sama-sama berhak untuk memimpikan Indonesia yang lebih baik. Buat siapa? Bukan buat kakek ini atau kakek yang di depan Monas, tapi buat mereka ini, generasi Ilham ini, Ismail. Jangan dilupa namanya pula. Jadi teman-teman, nanti kita masih ada waktu ya 1 jam bercakap-cakap. Saya inginkan agar supaya apa yang kita bicarakan di sini tidak sekedar beredar di dalam WA group mak-mak atau kader, tapi yang saya ucapkan pembicaraan di sini harus tiba di desa-desa, di puskesmas, di pos ronda, di pojok-pojok kampung, supaya akal sehat ini tumbuh sebagai kenikmatan berpikir masyarakat. Dengan cara itu kita hentikan money politics. Kalau kita bisa terangkan ini pada publik, mereka tahu bahwa kalau begitu selama ini bohong, iya. Dan itu pentingnya kader ada di lokasi yang paling sederhana, lokasi yang paling buruk dari desa saudara. Bicara dengan lurah, bicara dengan pos ronda. Jadi sampaikan pikiran ini bahkan kepada mantan pacar atau mantan istri saudara. Karena ini soal memenangkan akal sehat. Gak usah ragu, wow, pernah punya dendam mantan segala macam. Ini ya, ini soal akal sehat, ini yang kemarin udah lagi. Kenapa begitu? Ini soal 17 April 2019.
Kalau pembicaraan di ruangan ini tidak tiba pada mereka, maka tidak cukup suara untuk menghasilkan masa depan di 17 April 2019. Jadi saya berharap kita diseminasikan, kita kampanyekan ini, kita jadikan gerakan ini sebagai belusukan akal sehat. Dengan cara itu kita yakin bahwa kita bisa memenangkan dan menghasilkan kehidupan politik baru. Hanya dengan cara itu, tidak ada cara lain. Kenapa? Karena kekuasaan mengintai saudara-saudara dari jam per jam. Kekuasaan membagi-bagikan janji baru dan palsu dari detik ke detik melalui fasilitas aparatur yang dikuasai, pengendalian pegawai negeri, pengendalian pers segala macam. Karena itu salah satu informasi yang bisa tiba adalah kalau dia datang dari akal yang sehat dan hati yang bersih. Dan kebanyakan akal sehat dimiliki oleh mama, kebanyakan hati bersih dimiliki oleh perempuan. Terima kasih Bang Rocky. Sekali lagi kita aplaus dulu. Bang Rocky tanpa terasa lebih dari setengah jam Bang Rocky mengolah otak dan pikiran kita. Saya teringat sebelum reformasi 98 Bang Rocky ketika Amir Rais dari kampus ke kampus dan sempat UNHAS, beliau berorasi sama dengan Bang Rocky, dan keesokan harinya kami dari mahasiswa turun membakar dan melawan tirani Orde Baru. Dan saya tidak tahu ketika hari ini Bang Rocky mengolah pikiran kita semua, memprovokasi untuk akal sehat seperti itu dan untuk melakukan revolusi bagi Indonesia melalui akal sehat. Saya tidak tahu dengan cara apa yang teman-teman akan lakukan untuk memperbaiki bangsa dan tercinta ini seperti itu. Baik, saya buka sesi tanya jawab. Saya diberi waktu oleh panitia sampai pukul 3 dan setelah ini masih ada sesi yang lain. Untuk itu saya membuka sesi ini. Saya buka dua sesi ya. Ini satu, terus yang kedua di belakang. Dari sini Ibu, Mak, 3 dan 4 saya bisa pakai topi. 4 saya dulu ya. 4 ya. Oke, silakan. Bung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengadakan ruang kelas publik politik untuk kita semua. Nama saya Saiful Ahmad, biasa disapa Ipul. Sudah 3 kali dalam forum bersama Pak Rocky. Ya, 3 kali. Pertama di Unios, yang kedua di Akar Institut di UI, dan 3 sekarang. Itu udah hat-trick. Ya begini Bang, setelah mendengar paparan Pak Rocky tadi, saya kembali melihat kondisi perpolitikan di Makassar. Pada tahun 2013 di Lompot, tingkat partisipasi politik masyarakat Makassar itu berada pada 59%. Namun ketika Pilwalkot diadakan tahun lalu 2018, dia itu menurun dari 59 ke 57,2%. Di sini kita bisa melihat bahwa ada kemunduran semangat berpolitik daripada masyarakat karena ada stigma dan ada semangat partisipasi. Saya melihat bahwa ada seorang filsuf bernama Joseph Schumpeter mengatakan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi politik dan demokrasi adalah dengan konstruksi pendidikan yang berkualitas. Ketika ada kemunduran partisipasi dari masyarakat, maka di sini saya mengatakan bahwa ada kegagalan daripada pendidikan partai kepada masyarakat bawah. Partai tidak bisa menjalankan fungsi konstitusinya untuk menyadarkan masyarakat dan mendirikan pendidikan politik. Ini fungsi kritisisme kepada partai, karena memang saya sepakat dengan Gemon bahwa memberikan kritik merupakan fungsi primer dari seorang manusia. Yang kedua tentang stigma. Stigma ini yang membuat masyarakat menjadi masyarakat menjadi antipati. Kita melihat di surga ya, di Arab Buddhis, ketika seorang senang dengan sifat rahasia ataupun bohong, maka dia akan dilabel menjadi napolitika. Napolitika artinya bohongikan. Dia bohongi saya. Artinya apa? Stigmatisasi politik ini sudah menjadi
atau mengalami suatu makna yang sudah tidak baik. Dengan makna yang tidak baik itu akan mengalami penurunan partisipasi dari masyarakat kepada politik sendiri. Pertanyaannya yang saya ucapkan di IELTS, jadi orang yang marah-marah itu yang terlalu serius menganggap, karena nggak mampu mencerna satire. Dari awal saya udah duga ini pasti nggak bisa dicerna tuh, pasti akan marah-marah. Bener ya udah, sesuatu yang udah kita duga ya kita ketahuin aja. Karena saya lebih banyak bertemu badut di situ daripada bertemu pikiran. Dan cara paling sopan untuk menghormati badut adalah mentertawakan dia. Kalau ada badut kamu nggak ketawa, kamu nggak sopan. Itu saja soal yang ketiga tadi, soal yang sebelum Anda. Kata kunci bahwa saya memang dari awal bukan tim sukses Prabowo Sandi, nggak ada. Jadi dong tadi kan pro-oposisi. Loh, saya beroposisi, Prabowo Sandi beroposisi, itu sama-sama kegiatan oposisi. Kenapa mesti saling mendukung? Sama-sama udah bekerja tuh, ngapain saling mendukung itu? Bahkan saya lebih dulu beroposisi dari Prabowo Sandi itu. Dari Orde Baru saya beroposisi. Tapi itulah kedunguan dari tim petahana tuh, menuduh orang beroposisi. Padahal beroposisi itu kewajiban setiap warga negara. Jadi ngapain dipersoalin? Kalau begitu Anda bergabung dong dengan Prabowo Sandi, berarti saya bukan warga negara dong, sehingga mesti cari tempat untuk beroposisi. Mama itu bangun pagi udah beroposisi, saling memberitakan kekacauan bernegara di WA Group, itu oposisi. Jadi kata kuncinya adalah warga negara itu tugas rohaninya adalah menjaga hatinya bersih. Tugas publiknya adalah menjaga akalnya sehat. Hanya orang berakal sehat yang mampu untuk melihat kebohongan. Mengucapkan kebohongan artinya beroposisi, oppose, melawan kebohongan. Jadi beroposisi adalah juga tugas rohani. Karena kita nggak ingin dibohongi kan. Nah itu beroposisi. Tapi saya katakan, saya bukan tim sukses Prabowo Sandi, tapi saya ingin tim ini sukses. Kenapa? Demi kepentingan siapa? Ya demi kepentingan saya yang menginginkan ada perubahan. Kalau saya ingin perubahan, saya tidak ingin tim ini sukses. Padahal tim ini ingin perubahan juga, ya namanya saya yang tolong. Jadi saya berpolitik oposisi demi diri saya sendiri. Saya nggak perlu yang lain mau ikut. Kalau mau ikut bagus, kita sama-sama. Karena kita menginginkan perubahan. Jadi lakukan itu. Sama seperti orang saudara Rocky Gerung pro 212, saya nggak pro 212. 212 udah sangat kuat, nggak perlu didukung, udah kuat. Saya menuntut hak saya supaya saya tahu apa itu 212 di Monas. Jadi saya tuntut hak saya, karena hak untuk tahu itu dikendalikan, ditutup oleh kekuasaan. Karena nggak ada persen muat, jadi saya protes. Apakah karena saya protes maka saya pro 212? Enggak, saya pro hak saya untuk mengetahui apa itu 212. Bahwa efeknya membutuhkan 212, alhamdulillah. Jadi kepicikan itu yang orang nggak ngerti gitu. Kan ajaib negeri ini. Saya menuntut kebebasan pers, dianggap pro 212. Ya tentu saja, karena peristiwa 212 tidak diucapkan oleh pers, maka saya tuntut kebebasan pers. Sebetulnya saya menuntut kebebasan pers itu dalam rangka untuk menegakkan hak pertama saya sebagai orang publik. Namanya publik, saya manusia publik, punya kehidupan privat, punya. Dalam politik saya manusia publik. Karena itu saya perlu tahu apa publikasi negara. Itu artinya, karena saya bayar pajak, saya mau tahu apa yang dilakukan negara. Negara bilang kami nggak melakukan apa-apa, bohong berarti. Harus melakukan apa-apa. Di mana kita bisa baca? Ya di media massa. Kok media massa nggak beritain? Artinya pemerintah menutup hak saya untuk mengerti politik. Itu yang kita protes. Karena itu sekarang politik orang nyari politik di pembicaraan semacam ini. Bahkan orang bayar, itu saya baru agak kaget-kaget.
Kalau saya kemana-mana, panitia bilang ini kita mau jual, ya silahkan jual. Oke. Karena orang cari politik bahkan harus bayar, seharusnya nggak bayar orang cari politik. Kalau media masanya, pers itu melakukan fungsi publicity, menservis publik, pers nggak lakukan itu. Lalu, pemerintah bilang hati-hati dengan hoax. Hoax tidak mungkin terjadi kalau media massa tidak dikendalikan oleh pemerintah. Karena itu orang cari cara lain untuk dapat informasi. Jadi untuk akibat dari pengendalian opini publik justru orang dibahas hoax lah. Kenapa? Karena isi media massa juga adalah hoax. Grafik tentang indeks Gini hoax, pembebasan umum bagi hoax, jalan tol 6 jam dari Jakarta ke Solo itu hoax. SMK macam-macam. Presiden dengan bangga menceritakan bahwa dia sekarang bisa memulai perjalanan dari Jakarta jam 6 sampai di Semarang jam 12. Jadi sampai di Solo jam 12. Jadi dia bangga menceritakan bahwa jalan tol itu menghidupkan ekonomi. Karena dia bisa dari Jakarta nggak kena macet langsung ke Solo 6 jam. Sekarang kita analisis hoax atau bukan. Apakah presiden jalan 6 jam lewat jalan tol menghidupkan ekonomi? Di perjalanan 6 jam itu dengan 100 rombongan besar, 200 pas pampres sini udah 100 orang rombongan presiden membuat ekonomi warung Tegal itu mati karena nggak disinggahi oleh rombongan presiden. Membuat warung-warung emak-emak yang menjual telur asin di Brebes tidak dikunjungi lagi oleh anggota rombongan presiden, maka nggak ada yang dijual. Membuat Pekalongan yang kota batik, nggak ada lagi orang yang mampir situ buat beli batik karena ada jalan tol. Membuat soto Tegal yang soto kerang itu yang enak, nggak ada lagi orang mampir di situ. Jadi dalam 6 jam perjalanan presiden itu warung Tegal mati, nggak ada pengunjung. Telur asin tidak ada yang beli, batik Pekalongan tidak ada yang beli, soto tidak ada yang beli. Jadi mati ekonomi itu justru. Kan hoax jadi beritanya kan. Hidup mana hidup? Oh nggak ada yang belanja di situ. Jalur Pantura sepi. Itu konsekuensi dari kebijakan yang nggak pakai otak. Lebih dari itu, begitu jalan tol dibuat, desa-desa di situ berbeda dua, desa utara, desa selatan. Majelis Taklim di utara nggak bisa ketemu dengan majelis Taklim di selatan karena jalan tol nggak mungkin ada penyeberangan di jalan tol. Jadi banyak konsekuensinya tuh. Anak muda di desa utara gagal menikah dengan pacarnya desa selatan karena jalan tol. Mereka bertemu di WA aja, lama-lama pulsa habis. Karena jalan tol menyebabkan keakraban komunitas putus. Itu nggak dihitung. Seolah jalan tol itu menggembirakan, tidak menggembirakan antara mereka yang lagi bercinta putus gara-gara jalan tol kan jelas. Jadi begitu cara menghitung politik, cara menghitung kebijakan publik. Jadi kita kritik. Nanti dibilang Pak Rocky itu sinis pada presiden yang jalan 6 jam. Saya nggak sinis pada presiden, saya sinis pada keterangannya yang mengatakan itu menghidupkan ekonomi. Ngaco di jalan pikiran itu. Itu sebabnya kekacauan karena presiden lebih memilih membangun jalan tol daripada jalan pikiran. Jadi sekali lagi kita uji semua kebijakan itu hanya semata-mata untuk memelihara kewarasan bangsa ini. Itu yang itu saya lakukan. Saya nggak punya motif apa-apa. Kenapa saya dimusuhi? Saya bukan capres, saya nggak nyalek, bukan calon legislatif juga. Ngapain musuhin gue kan? Elektabilitasnya kan 0. Kenapa takut itu? Emang saya saingnya apa itu? Tapi begitulah keadaan kita hari ini. Kita mesti pahami ini bahwa ada semacam periode sejarah di mana seluruh kedemuan tiba-tiba bersatu untuk menghalangi akal sehat. Gitu yang terjadi. Yang berikut teman yang nanya soal apa ya? Golput. Pendapat saya wajar. Kenapa? Karena saya berduga dari awal. Karena saya yang mengajukan judicial review supaya jangan cuma ada 2 calon yang terjadi akibat pasang threshold 20%. Ngaco namanya.
Nggak ada dalam sejarah pikiran apa namanya pemilihan langsung pakai threshold. Itu cuma ada kalau pemilihannya bertahap, pasang threshold baru pilih. Ini rakyat memilih sendiri, ngapain pakai threshold? Threshold presiden berapa? Ya 50+1. Kalau dia dapat 50%+1, ya dia jadi presiden. Bukan dipasang dulu, harus 20% dulu baru bisa persen. Enggak, begitu dia nyalek nanti dipilih aja. Kalau dapat 50%+1 jadi presiden. Itu suara rakyat langsung terwakili di situ. Jadi golput sekarang adalah hal yang wajar. Karena orang kesal, ada pilihan itu yang merupakan hak. Nah, sekarang kita hitung, Anda tentu cemas jangan-jangan golput itu memperoleh vote. Kalau hitungan saya golput justru menguntungkan Prabowo Sandi itu. Karena orang yang golput akhirnya melihat prestasi presiden yang seharusnya dipilih itu kok lama-lama makin ngaco. Maka mereka berhenti untuk memutuskan memilih petahana. Jadi yang dikurangi adalah suara petahana sebetulnya. Karena yang undecided itu, kalau saya bilang, saya undecided voters, undecided terhadap petahana. Karena seharusnya udah decide, karena dia petahana. Kenapa undecided? Mungkin dia nggak pergi pada Prabowo, tapi minimal dia akan golput terhadap petahana. Jadi golput terhadap petahana. Itu yang menyebabkan petahana panik. Sekarang nggak lihat grafiknya turun terus. Itu yang disebut sebagai dalam logika namanya the unforeseen misfortune. By misfortune artinya ya keburukan yang tidak bisa dilihat dari awal, unforeseen misfortune. Atau yang lain, kedunguan yang tidak bisa dilihat dari sejak sekarang. Itu soalnya. Jadi golput akan jadi peristiwa politik, tapi saya kira suaranya sedikit karena dalam 3 bulan ini, 6 bulan ini orkestrasi politik masih akan berlanjut. Masalahnya ada yang masih punya partitur, ada yang orkesnya udah bubar. Satu-satu mulai bubar. Nah saya kira 02 partiturnya banyak kan, lanjut terus. Sekarang nih 01, saya melecehkan, tapi di dalam benak saya 01 sekarang reaktif. Ya takut kalah jadinya kan. Nah di dalam statistik ada hukum, kalau misalnya petahana itu susah nanjak sementara penantangnya itu sustain di dalam naik, jadi langkahnya itu aja perang. Itu menggerogoti moralitas para pendukung petahana. Karena yang pendukung itu lihat sialan dia jalan pelan tapi nanjak terus ya. Itu soalnya. Dan crossfire itu mungkin terjadi 2 minggu lagi. Itu saya bikin semacam guesstimation, guessing sekaligus estimasi, menduga sekaligus mengukur. Sebelum hari Valentine, akal sehat sudah melampaui akal miring. Baik, Pak Rogi, saya masalah saya ini asal tambah 2 saja supaya nanti sekaligus dijawab ya. Saya tambah 2 ya karena Pak Rita memberikan nanti dijawab ya, nanti dijawab. Akan jawab. Saya akan membuka satu sesi lagi ya. Satu sesi tadi dari sana, dari sebelah satu saya ambil juga dari sebelah dari depan yang mengikuti. Satu lagi di belakang, satu di belakang. Turunkan dulu semua tangan, turun semua tangan, turun semua di bawah, semua di bawah. Satu. Yang ini sana, yang di bawah sana, di bawah, ya, kemudian sana. Oke, yang pertama silakan tadi, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bang Rocky. Tadi saya Wali yang penanya pertama mungkin sudah 3 kali bertemu langsung dengan Bang Rocky.
Kalau saya baru pertama kali ini bang, tapi kalau ibarat perempuan abang, aku udah jatuh cinta sama abang. Mungkin situasinya kalau abang perempuan, saya bisa poligami bang. Gitu. Kamu nekat mau bersaing sama mama. Selaras bang. Baik banget. Menarik sekali pembahasan kita pada siang hari ini, ngobrol terkait politik. Tapi ada satu perkataan abang yang mungkin saya sedikit ingin mendapat penjelasan lebih lanjut. Saya bukan seperti Ngabalin yang kontra dengan abang, tapi ada sedikit yang belum saya pahami perkataan abang tadi terkait bahwa anggota DPR itu atau parlemen itu harus menjadi watchdog sebagai penggonggong penguasa. Tapi realitas yang terjadi sekarang tidak hanya yang ada di DPR itu adalah partai oposisi semata. Ada namanya partai pendukung pemerintah. That's participant of government. Gitu. Oleh karenanya, fungsi yang dilakukan oleh partai pendukung pemerintah itu tentu tidak menjadi watchdog bagi pemerintah itu sendiri. Nah, bagi saya yang ingin saya tanyakan bang, bagaimana penjelasan abang terkait fenomena ini? Karena tentu misalnya bang, ini misal Pak Andre misalnya dari Gerindra, ketika Prabowo Sandi terpilih menjadi presiden, yakin dan percaya Pak Andre tidak akan mengkritisi dari kebijakan Prabowo Sandi, karena kalau ketika dia mengkritik pasti, misal saya aja takut. Itu Terima kasih bang. logikanya bagaimana? Terima kasih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sore. Perkenalkan, nama saya Abdul Mustahid, ya biasa dipanggil Abdul MJ. Dan saya lama di Jepang, jadi baru 3 hari kemarin ke sini untuk menghadiri ngopi baru. Jadi waktu pemilu lalu, Di Jepang belajar apa? ya saya ngurusi anak pemagang, ngurusi anak-anak pemagang pemuda dari Indonesia. Oh, dan di Jepang ya. saya ngurusi gitu kerjanya Pak. Ya termasuk dari seluruh Indonesia lah, gitu kebanyakan. Jadi saya dulunya terus terang, karena yang lontar kami di Sulawesi Bapak Yusuf Kalla, ya junjungan kami juga, kami ikut milih beliau. Terus terang, dan mungkin semua sama di sini. Nah, pas kami di sini, ya, karena melihat presiden sekarang, ya terus terang terlalu banyak kebohongan, ya kami orang Sulawesi sudah mau, ya dibohongi lagi. Jadi saya juga tim pemenang Bapak Yusuf Kalla di Jepang. Ya sekarang saya berbalik terus terang melawan. Jadi tim pemenang 02. Dan sejak dimulainya deklarasi bulan September 23, hampir seluruh Jepang kami bergerak sampai setiap minggu. Dan hari ini, ya pesan dari mama di Jepang Nagoya memohon supaya kalau ada waktu Bapak Rocky Gerung berkunjung ke depan. Kami sangat menunggu sekali. Terima kasih atas kesempatannya. Saya berbeda tadi dengan penanya pertama dari sesi kedua. Kalau konsep jatuh cinta kepada Bang Rocky atau Prof Rocky yang disampaikan yaitu jatuh cinta pada pandangan pertama, kalau saya jatuh cintanya karena selalu ada. Saya berusaha selalu ada ketika Bang Rocky hadir di Makassar. Ini sudah kali ketiga bulan saya hadir ketika Bang Rocky datang di Makassar. Perkenalkan. Jadi cintanya udah happy juga cintanya. Perkenalkan Prof, nama saya Winda Arianti. Saya mahasiswi sekaligus pemuda dari Baru. Saya salah satu
anggota komunitas yang ada di Baru, komunitas kecil yang ada di Baru. Kami di Baru bersama namanya Gempar, Gerakan Militan Pemuda Progresif. Itu ada di desa kecil yang namanya Ajakan, desa yang ada di Kabupaten Baru. Ketika misalkan saya berada di forum ini, maka saya menganggap bahwa kita harus memilih dengan cerdas berdasarkan pemikiran, berdasarkan hati nurani, dan melihat bagaimana track recordnya atau apa yang sudah dialami. Tapi ketika misalkan saya berada di masyarakat, maaf Prof, sedikit gugup karena baru kesempatan bertanya langsung. Kemudian seperti ini, ketika saya hadir atau duduk bersama masyarakat di desa kami, saya kemudian berbeda sekali ketika ada di Makassar bersama teman-teman mahasiswa. Ketika saya bertanya kepada masyarakat, kenapa atau apa alasannya hadir pemilu, itu hanya semacam penentasan tanggung jawab atau ikut memeriahkan saja. Ketika saya bertanya apa misalkan alasannya memilih salah satu kandidat, maka dia akan bertanya apa yang diberikan oleh kandidat itu. Bukan berarti dia menginginkan atau membenarkan politik uang, tapi pendapatnya seperti ini. Ketika misalkan saya tidak menerima pemberian si caleg ini di awal, maka belum tentu saya akan menerima pemberiannya ketika dia menjadi pemimpin nantinya. Jadi mending saya ambil memang apa yang diberikan kepada saya sudah memperoleh sama sekali nantinya. Itu pemikiran masyarakat kami di desa Ajakan. Jadi saya sebenarnya mewakili teman-teman komunitas di sana. Besar harapannya Prof bisa berusukan ke desa kami. Besar harapannya Prof bisa menyampaikan gagasan-gagasannya atau pemikiran cerdas yang belum bisa kami sampaikan sebagai pemuda. Karena meskipun misalkan kami sebagai pemuda menyampaikan, belum tentu kami didengar karena kami bukan siapa-siapa. Tapi ketika profesi biru yang hadir di masyarakat, maka itu sudah pasti akan merubah perspektif masyarakat. Kemudian bagaimana pandangan Prof melihat fenomena yang ada seperti itu ketika masyarakat kecil belum langsung mengakses perpolitikan yang ada. Terima kasih. Baik Pak, nama tadi siapa? Winda Ariyanti. Oke, Winda Ariyanti. Pak Winda, dengan berbicara di hadapannya Pak Rocky Gerung, Pak Rocky, itu berarti Anda sudah membawa semangat Bang Rocky nanti ke desa Kami di sana. Begitu kira-kira Bang Rocky ya? Dan itu pasti Anda akan dipercaya oleh masyarakat di sana. Baik, Bang Rocky, silakan menanggapi. Oke, pertama tadi dari Ibu. di belakang ya, biasa. Pertama tadi sana, Pak. Oh ini ya. Saya mau jawab dari belakang. Boleh. Dari yang terakhir bicara, yaitu Winda. Coba Winda. Winda nih, kemudian saya usulkan ke desanya apa ke rumahnya? Oke, saya nangkap soal itu. Ada dua hal yang diucapkan Winda tadi. Yang pertama adalah sikap fatalistik dari masyarakat. Sikap fatalistik. Fatalistik artinya suka-suka deh. Dalam kesuka-sukaan itu, suka-suka aja, ada pesan lain, yaitu keperluan ekonomi itu. Jadi hanya karena keperluan ekonomi, maka dia terima money politics. Bukan karena keperluan ideologis. Itu bagus-bagus saja. Juga sebagai hukuman terhadap money politics, ambil aja. Tapi memilih adalah fungsi dari akal sehat. Nah, saya membaca riset terakhir dari sebuah lembaga survei, mungkin nanti dalam 1-2 minggu ke depan juga dipublikasi. Money politics 2019 masih akan ada, tetapi efeknya tinggal 20-30%. Jadi uang masih beredar, tapi dia tidak kompatibel dengan suara. Itu buktinya tadi. Beredar ya beredar, ambil, tapi itu tidak berarti menambah suara dari si pemberi. Dan itu kecenderungan juga di negara-negara awal demokrasi di Amerika Latin,
di Asia, di mana money politics bekerja tetapi tidak efektif. Itu soalnya dia udah nggak apa-apa buat keadaan itu. Tapi saya kagum dengan pilihan nama komunitasnya itu, apa namanya? Gempar. Militan, pemuda militan dan progresif gitu. Oh, itu 3 energi yang mempersatukan revolusi. Pemuda, militan, progresif. Pemuda artinya potensi untuk menghasilkan masa depan. Militan artinya tidak ingin berhenti sebelum tujuan tercapai. Progresif artinya menempuh sesuatu demi kemajuan. Progres. Gempar, menggemparkan nama itu. Dan itu yang justru dipromosikan dulu oleh Bung Karno. Karena Bung Karno beri saya 10 pemuda, datangkan 10 pemuda ke istana dan saya akan menggemparkan dunia. Bung Karno bilang 10 pemuda, bukan 1 kakek-kakek. Jadi itu soalnya itu ya. Yang berikut tadi siapa ya? Jepang ya, saya ngerti itu. Saya ada orang, saya lupa namanya, WA 2 kali dia telepon saya minta saya ke Osaka tuh minggu depan. Saya yang paspornya masih hidup ikut saya dulu. Tapi saya bilang ke dia nggak bisa, atau mungkin nanti lah tuh setelah. Tapi mereka ngotot. Tapi saya pikir itu pergi ke Jepang itu minimal habis 4 hari. Artinya ada 4 hari yang saya nggak punya kesempatan untuk berusukan, termasuk ke rumahnya Mindan nanti kan. Jadi kita bikin kalkulasi bahwa memang ada masyarakat pemilih di, dan ini bukan cuma di Osaka, saya dapat undangan Los Angeles, Melbourne sama Sydney itu, dan nggak mungkin dipenuhi. Jadi maaf aja mereka yang lihat ini, karena itu juga tidak efektif secara politis gitu. Memang diperlukan, tapi ya suaranya luar negeri ya signifikan kalau menambah untuk menghasilkan sekian persen, tapi lebih efektif saya bertemu dengan teman-teman di daerah, karena itu yang lebih menentukan hasil itu di 17 April. Tapi saya terima kasih, orang salam pada Mama di Nagoya, bahwa satu waktu nanti ketika bunga sakura bermekaran di situ, kita akan bersama-sama merayakan kemenangan perubahan. Saya pasti akan di situ karena saya mau naik Gunung Fuji dulu. Sekarang gunungnya masih tutup karena ini musim es kan, salju itu. Jadi nongkrong di Tokyo Tower bisa pandang-pandang Gunung Fuji itu. Oke, terima kasih saudara Ibu ya. Lalu yang sebelumnya apa ya? Oh ya itu betul, itu pikiran itu karena tadi saya terangkan itu karena pertanyaan tentang oposisi. Jadi saya terangkan dalam rangka kutipan beliau tadi soal Caninus Canine, tentang cynicism yang dasarnya adalah Caninus. Jadi saya terangkan bahwa Caninus itu artinya anjing, Canine K9 disingkat K9, bacanya Canine dari kata Caninus, ditulisnya cynics. Orang Inggris ambil jadi cynicism, dari Inggris masuk kita cynicism. Itu asal usul dari kata itu. Karena itu anjing itu tadi saya katakan sifatnya waspada. Jadi anggota DPR harus waspada pada pemerintah. Tentu dalam pengertian oposisi itu pengawasan sebetulnya. Jadi nggak soal kalau misalnya anggota DPR yang pro pada kekuasaan, dia juga akan menjadi anjing untuk menggonggongi oposisi di dalam sidang parlemen, kan biasa itu kan. Jadi nggak soal. Jadi tetap fungsi dari Caninus adalah menggonggong gitu.
yang satu pro pemerintah, konstituennya jelas ada, saya ada. Tapi saya nggak mau konstituen saya, kita bersama di sini yang tadinya dimintakan tolong oleh si anjing itu untuk membawa dia ke DPR, tiba-tiba kembali ke punggung saya. Itu yang saya maksud. Itu namanya anjing gila.